Hai teman-teman semua, kembali di channel Pendapat Joseph. Hari ini saya akan melakukan review ya, hal-hal yang terjadi di klub AS Roma dalam 1 minggu terakhir, baik itu isu-isunya, beberapa isu, baik beberapa isu maupun kejadiannya. Nah, isu yang pertama yang saya akan kritisi juga yang bersumber dari beberapa penulisan saya melalui media sosial ke media sosial, terus diverifikasi lagi dari sejumlah situs berita dan channel akun Instagram Indo Roma. Kasus pertama adalah rasisme. Secara singkat, rasisme terhadap Stanovic itu sangat tidak boleh dibiarkan karena ya itu juga merugikan Roma. Beberapa tindakan supporter itu kan harus klub yang melanggungnya, jadi ya sebagai klub yang sering menggunakan pemain yang multi ras, AS Roma multinationality, ya seharusnya multi ras, multinasionalisme, multi identitas. Harusnya juga AS Roma maupun pendukungnya meminta maaf, dan tindakan Jose Mourinho menghentikan dan berbicara itu sudah bagus bagiku, dan bagi banyak pendukung AS Roma menurutku sepakat bahwa Mourinho sudah minta maaf, ya cukup selesai, dan jika pun harus ada denda, dan itu harus dilakukan. Hal itu juga mengkritisi diri bahwa kita tuh cukup sering salah. Itu yang pertama. Kedua, tentang beberapa isu transfer Dybala. Menurut saya tidak meyakini isu Dybala mungkin nggak akan pergi musim depan. Saya sih sedikit tidak terlalu percaya karena itu masih mungkin musim pertama, butuh fakta-fakta lain yang akan terjadi 2-3 bulan mendatang untuk mengatakan Dybala akan pergi apa enggak. Tapi melihat jumlah tindakan Roma untuk menghapus klausul pelepasan, jika itu berhasil, ya mungkin jika Dybala pergi, kita dipastikan akan mendapatkan keuntungan. Maupun kalau Dybala tidak akan bertahan, itu kan jauh menguntungkan juga. Nah, itu juga terkait dengan Tammy Abraham. Tammy Abraham musim ini cukup dikatakan anggot-anggotan, bahkan dikatakan manji mental tempe oleh si Jose Mourinho. Dan ingat juga, kalau menurutku ya tipe pelatih Jose Mourinho selalu menekan anak buahnya sampai untuk menginjak gas sampai akhir pertandingan. Jadi Dybala si Tammy Abraham itu tempe itu selalu dari beberapa pertandingan, dan juga untuk memaksa pemain itu untuk sampai akhirnya, sampai maksimal kemampuannya. Itu yang kedua. Nah, terakhir yang saya mau kritisi adalah isu Menurutku Mo nggak akan
nggak akan pergi. Jika pergi itu antara dua, dia diberhentikan klub ataupun dia mengundurkan diri. Itu yang jelas. Pertama yang jelas. Kedua adalah yang paling panas adalah bagiku adalah isu Roma apakah terkena skandal. Ya, skandalnya ya karena dulu menukar Manuel Pellegrini dan Leonardo Spinazzola. Kasus ini pernah kasus dengan klub, perantaranya klub yang berinteraksi adalah Juventus. Kasus ini sebenarnya pernah terjadi waktu Calciopoli, kasusnya Zembina dan Emerson. Dan Roma dulu waktu itu karena transfernya terlalu kecil, yang didenda minimal itu Roma. Yang denda besar itu Juventus. Karena sebacaan aku waktu itu Jalbon Soccer dan Kompas, itu Roma dijadikan pihak korban. Nah, kasus sekarang tuh kan ada dua yang jadi isu menarik. Transfer pemain dan pemodalan. Pemodalan itu kalau kalian analisa dari 2001, kalau antar 2021 sampai 2022 itu kalau di akun Indorama selalu ada namanya penambahan modal investasi dari Franklin ke Roma. Nah, penambahan modal itu sering terjadi oleh beberapa klub-klub besar, bahkan di lintas olahraga seperti seperti di klub NVL, Liga Football Amerika rugby-nya Amerika tuh sering ada yang kayak kasus seperti ini. Tetapi kalau dulu si Roma pernah ditegur pada Juli 2002 atau September. Tapi memang Roma bisa membuktikannya oleh proposalnya itu pertambahan utang. Jadi menunda pembayaran hutang dengan memperbesar modal. Ya, dalam segi bisnis ini sih sering akan terjadi, tetapi apakah yang jadi irisan besar atau jadi sebuah masalah, apakah itu ilegal di Italia, di Eropa, apakah legal? Itu yang jadi permasalahan, karena kalau setauku keluarga Franklin itu kan sudah cukup sering berbisnis di olahraga, dan sebagai contohnya golf. Bisa juga berinvestasi dengan beberapa bisnis lain. Nah, penyertaan modal dan penambahan modal itu sering terjadi di bisnis. Nah, itu sebenarnya wajar-wajar saja, praktek yang sering dilakukan. Tapi karena sistem di Eropa cukup berbeda di Italia yang tetebengnya sangat banyak dan cukup berbelit, itu akan menimbulkan resiko yang cukup harus dikritisi, karena budaya olahraga di setiap negara akan berbeda. Dan menurutku kalau kasusnya dibuka sekarang dan dianalisa sekarang cukup beresiko juga sih.
cukup beresiko. Tapi kalau jika AS Roma bisa membuktikannya itu sebagai tindakan yang cukup sehat, ya kenapa enggak? Karena setiap kerugian waktu itu semakin membesar, sebenarnya efek dari nilai sahamnya itu sepanjang 2001 sampai 2002 itu naiknya cukup stabil, pergerakannya cukup stabil, naiknya jauh batas cukup masuk akal. Dan jangan lupa AS Roma itu kan baru Oktober apa November lepas dari pasar saham. Jadi kalau membuktikannya bahwa ada pelanggaran, akan lebih sulit ditemukan pelanggaran karena laporan Go Public Roma itu akan lebih mudah ketahuan, ada lebih ketahuan pemasukan dan pengeluarannya, kerugiannya dan pemasukannya kan lebih ketahuan karena ya sudah masuk bursa saham. Perkembangannya kan juga bisa dilihat, seperti halnya bagaimana Manchester United sudah pernah ada sahamnya di bursa saham Inggris, ya sudah ada analisanya. Demikian dengan AS Roma. Jadi ada sedikit resiko, menurutku sedikit menguntungkan Roma di situ dibandingkan Lazio yang sebenarnya kita tahu ya ada masalah dari segi kepemilikan sendiri. Mungkin cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada kritikan silakan tulis di komentar. Jika ada saran tulis di komentar. Jika ada subscribe channel ini, like dan subscribe pendapat Joseph. Terima kasih.